Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Rizky Firmansyah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Surya Kencana dengan NPM 8820123031. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi konten Instagram dalam pembelajaran teks persuasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan siswa SMP kelas 8 SMPN 2 Karangtengah Cianjur. Semoga presentasi ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat masukan yang berharga dari Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah outline dari presentasi saya hari ini. Secara berurutan, saya akan memaparkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, metode penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta penutup. Mari kita mulai dari bagian pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Penelitian ini berangkat dari 3 kondisi yang saling berkaitan. Pertama, Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, dan Instagram menjadi salah satu platform yang paling digemari oleh remaja usia 13 sampai 17 tahun berdasarkan data We Are Social tahun 2024. Kedua, di sisi lain, data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan di kalangan remaja Indonesia masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan melalui jalur pendidikan. Ketiga, pembelajaran teks persuasi di sekolah saat ini masih bersifat konvensional dan belum relevan dengan kehidupan digital siswa sehari-hari. Dari ketiga kondisi inilah muncul gagasan untuk mengintegrasikan konten Instagram ke dalam pembelajaran teks persuasi. Lalu, mengapa konten Instagram yang dipilih? Ada beberapa alasan Instagram mengandung unsur-unsur persuasif yang kuat, mulai dari visual, caption, hashtag, hingga ajakan yang nyata dan otentik. Konten ini juga dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Akun-akun lingkungan seperti Greenpeace ID dan WWF ID pun menyajikan teks persuasi yang berkualitas yang sangat layak dijadikan bahan ajar. Dan yang tak kalah penting, pendekatan ini selaras dengan prinsip contextual teaching and learning serta semangat kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, teridentifikasi 5 masalah utama. Pertama, rendahnya kesadaran lingkungan siswa kelas 8 di SMPN 2 Karangtengah Cianjur. Kedua, pembelajaran teks persuasi yang masih konvensional. Ketiga, media pembelajaran yang belum mampu menarik minat siswa secara optimal. Keempat, konten Instagram yang sebenarnya dekat dengan siswa belum dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Dan kelima, masih kurangnya integrasi isu lingkungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kelima masalah ini yang mendorong penelitian ini dilakukan. Dari identifikasi masalah tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana implementasi konten Instagram dalam pembelajaran teks persuasi di kelas 8 SMPN 2 Karangtengah Cianjur? Kedua, bagaimana konten Instagram bertema lingkungan dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan siswa melalui pembelajaran teks persuasi? Dan ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran teks persuasi berbasis konten Instagram? Ketiga pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mendeskripsikan implementasi konten Instagram dalam pembelajaran teks persuasi. Kedua, mendeskripsikan bagaimana konten Instagram bertema lingkungan dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan siswa. Dan ketiga, mendeskripsikan respon siswa terhadap pembelajaran yang dirancang. Ketiga tujuan ini bersifat deskriptif
sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan media sosial sebagai bahan ajar yang kontekstual. Secara praktis, bagi siswa dapat meningkatkan motivasi dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Bagi guru, memberikan alternatif bahan ajar yang lebih inovatif. Sedangkan bagi sekolah, mendukung program pendidikan karakter berwawasan lingkungan, dan bagi peneliti sendiri, memberikan pengalaman berharga dalam penelitian kualitatif berbasis media digital. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Teks persuasi. Masuk ke landasan teori, teks persuasi didefinisikan oleh Kosasih tahun 2017 sebagai teks yang berisi ajakan kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan penulis. Secara struktural, teks persuasi terdiri dari 4 bagian: pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Dari sisi kebahasaan, teks persuasi ditandai dengan kata ajakan seperti marilah dan hendaknya, kata penghubung argumentatif seperti oleh karena itu, kata emotif serta penggunaan data dan fakta sebagai penguat argumen. Selanjutnya terkait Instagram sebagai bahan ajar, Instagram memiliki karakteristik yang sangat relevan. Kontennya autentik, bersifat multimodal karena menggabungkan teks, gambar, dan simbol, mudah diakses, serta selalu diperbarui. Akun seperti Greenpeace ID dan WWF ID menjadi sumber yang representatif. Sementara itu, kesadaran lingkungan sendiri mencakup 3 dimensi kognitif, yaitu pengetahuan tentang kondisi dan masalah lingkungan, afektif, sikap dan kepedulian terhadap isu lingkungan, serta konatif, yaitu kecenderungan untuk berperilaku nyata dalam menjaga lingkungan. Ketiga dimensi ini yang akan menjadi indikator dalam penelitian. Dari landasan teori tersebut, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Masalah pembelajaran teks persuasi yang masih konvensional, rendahnya kesadaran lingkungan siswa, dan media sosial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Solusi yang ditawarkan mengimplementasikan konten Instagram bertema lingkungan sebagai bahan ajar teks persuasi di kelas 8. Output yang diharapkan, tumbuhnya kesadaran lingkungan siswa, pembelajaran teks persuasi yang lebih bermakna, dan respon positif dari siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam, bukan untuk mengukur atau membuktikan hubungan sebab akibat. Desain studi kasus digunakan agar peneliti dapat memahami secara komprehensif implementasi yang terjadi di satu lokasi spesifik, yaitu SMPN 2 Karangtengah Cianjur. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sekolah ini dipilih karena belum pernah ada penelitian serupa yang dilakukan di sana sebelumnya. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8 dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Teknik pengambilan subjek menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 4 teknik. Pertama, observasi. Untuk mengamati langsung proses implementasi konten Instagram di kelas, mencakup aktivitas guru, respon siswa, dan suasana pembelajaran. Kedua, wawancara. Wawancara yang digunakan itu wawancara semi terstruktur kepada guru dan siswa untuk memperoleh informasi mendalam. Ketiga yaitu angket dengan skala Likert 4 poin untuk mengukur respon siswa dan perubahan kesadaran lingkungan secara terstruktur. Dan keempat, dokumentasi berupa RPP, hasil karya analisis siswa, serta foto kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya itu ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles Hubersman dan Saldana tahun 2014 yang terdiri dari 3 tahap. Pertama, reduksi data, memilih dan memilah data yang relevan dari seluruh instrumen pengumpulan data. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian, bagan, dan hubungan antar kategori. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman, berikut definisi operasional dari variabel-variabel utama. Dalam penelitian ini, implementasi adalah proses penerapan rencana secara nyata dalam pembelajaran di kelas. Konten Instagram adalah unggahan foto, video, atau caption di Instagram bertema lingkungan hidup. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan untuk memengaruhi sikap dan perilaku pembaca, dan kesadaran lingkungan adalah pemahaman, sikap, serta perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sebagai penutup, penelitian ini berupaya mendeskripsikan implementasi konten Instagram dalam pembelajaran teks persuasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan siswa kelas 8 SMPN 2 Karangtengah Cianjur. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif pembelajaran yang lebih kontekstual, bermakna, dan berdampak nyata terhadap pembentukan karakter peduli lingkungan. Demikian pemaparan dari saya. Saya membuka diri terhadap pertanyaan, saran, dan bimbingan dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.